Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semuanya, para dekan dan wakil dekan, juga semua dosen dan juga ibu narasumber. Kita beralih ke materi. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Mohon izin untuk kita mulai ke sesi materinya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dan berterima kasih kepada para dosen-dosen tercinta di FIK UNW Mataram, Ibu Dekan tercinta, Bapak Wakil Dekan, para peserta baik itu dari luar maupun mahasiswa FIK UNW Mataram, dan yang kami hormati Ibu Nur Hikmah SIP MHum yang pada kesempatan hari ini sudah bersedia meluangkan waktu beliau. Terima kasih banyak Ibu, karena pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kami semua, terutama kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang tentunya ilmu yang akan Ibu sampaikan nanti sangat berguna untuk hari depan. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah pakar, yaitu tentang yang bertema peran mahasiswa dalam membangun integritas diri dan bangsa dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Sebelum kita mulai, sebelum pemateri mulai menyampaikan materinya, saya akan sampaikan beberapa ketentuan yang akan kita sama-sama patuhi dalam kuliah pakar ini, yaitu bahwasanya pemateri akan kami berikan waktu kurang lebih selama 45 menit untuk menyampaikan materi. Selama pemateri menyampaikan materi, tidak diperkenankan untuk interupsi. Kemudian setelah pemateri menyampaikan materinya akan kami buka sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang akan kita sepakati bersama. Baiklah, bahwasanya kita sebagai penerus bangsa yaitu wajib memiliki integritas yang tinggi, integritas diri yang baik demi membangun bangsa yang kokoh. Seperti yang dikatakan oleh William Clement Stone bahwasanya berani berkata tidak, berani menghadapi kebenaran, lakukan yang benar karena benar. Ini adalah kunci ajaib menjalani hidup dengan integritas. Makna integritas ialah memegang teguh prinsip moral untuk bersikap jujur, adil, tulus, ikhlas, dapat dipercaya, komitmen dalam membela kebenaran, tegas dan berani bertindak dalam menegakkan keadilan. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa banyak ditentukan oleh seberapa besar integritas yang dimiliki oleh para pemimpinnya. Jika suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang dengan integritas yang rendah, maka dengan mudahnya akan melakukan penyelewengan kekuasaan demi kepentingan pribadinya. Maka alangkah baiknya kita generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa harus memiliki integritas diri dan bangsa yang kuat. Untuk nggak usah banyak-banyak prolog Ibu, kami persilahkan, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita. Mungkin saya panggilnya kakak saja, karena ternyata beliau ini adalah sosok generasi muda, tetapi sudah dengan pengalaman dan juga karir yang cukup tua. Maksudnya itu sudah banyak sekali pengalamannya walaupun di usia yang cukup muda. Jadi narasumber kita di sini adalah Kakak Nur Hikmah SIP MHum. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya pada tahun 2004 dan 2008. Berdasarkan contekan yang saya baca ini, beliau 2 kali akselerasi ya Kak ya, dari SMP SMA semuanya ikut kelas akselerasi ya Kak ya, begitu? Betul nggih? Nggih, alhamdulillah. Kemudian
Beliau berkuliah di Gajah Mada University, mengambil Public Administration, dan beliau lulus dengan predikat cum laude. Kemudian pada tahun 2008 sampai 2014, beliau menyelesaikan pendidikan magisternya di Sanata Dharma University dengan gelar Master in Cultural. Di sini beliau mengambil humaniora. Kemudian belum. Profil beliau adalah a professional lecturer or trainer, yaitu Widya Iswara, who teach, train, facilitate, motivate, and responsible for human resource development, both for government, civil officer, or civil servant and community. Dan juga ini karir beliau cukup sangat pesat sekali. Nah, pada tahun 2018 hingga saat ini, beliau adalah Widya Iswara in Human Resource Development Agency in the West Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Provinsi. Kemudian beliau juga pernah menjabat di Staff in Education and Cultural Agency in the West Nusa Tenggara Provinsi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Staff in Publication Relations Section in the West Sumbawa District. Jadi perlu diketahui bahwasanya beliau harus sangat-sangat berbangga ini Kak punya senior yang seperti Kakak. Kemudian untuk publication juga beliau ini kita bilang sangat aktif. Untuk publication ada beberapa publication yang sudah beliau buat, yaitu The Role of Widya Iswara in the Corporate University as Human Resource Development Strategy. Ini berbentuk academic paper. Kemudian Community of Practice as a Widya Iswara Competency Development Forum in the Digital Age. Ini juga academic paper. Kemudian Smart ASN Toward World Class Public Service. Ini bentuknya adalah paper dalam satu conference. Kemudian Lifetime Learning. Ini adalah bentuk dari book capture. Kemudian The Strategic Role of Widya Iswara in Human Developing Competency. Ini juga bentuknya adalah book capture. Kemudian One Decade Exclusion Identity Narrative in the Violence of Jemaah Ahmadiyah in Indonesia in Lombok. Ini bentuknya adalah berbentuk buku. Kemudian beliau ini memiliki skill yang sangat banyak, yaitu selain sebagai Widya Iswara, beliau juga sebagai fasilitator, trainer, coach, digital learning, term of bureaucratic reform, certified anti-corruption instructor, assessor of competency, editor of a journal, dan juga sebagai book publisher. Jadi beliau ini sosok generasi muda yang perlu kita contoh untuk mengembangkan dan mengembangkan dan juga memperkokoh bangsa kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Kakanda Nur Hikmah SIPM HUM untuk menyampaikan materi kepada kami semua. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon maaf Kak, belum ada suaranya. Masih belum terdengar suaranya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah ada suaranya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas.
Mohon maaf ini tiba-tiba gangguan handphone saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini sebagai moderator. Yang terhormat, yang kami hormati Bu Dekan, Bu Hajah Lali Sifaun, Bu Dekan dan para wadek. Saya lihat tadi ada ya. Terus Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, dan tentunya para mahasiswa ini ya. Ini mungkin malu-malu belum ada yang mau mengaktifkan video. Mohon untuk mahasiswa, para peserta untuk mengaktifkan video selama pemateri menyampaikan materinya. Sepanjang ini biar enak ya, karena kita sudah tidak tatap muka, jadi dengan tatap layar setidaknya mengobati kerinduan tadi ya. Termasuk dengan Bu Herni ini, Bu Dekan ini adik ideologi saya ini dari sudah puluhan tahun tidak ketemu, tiba-tiba ketemu di layar. Terima kasih Kak. Baik. Ya, alhamdulillah bisa silaturahmi. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu, adik-adik? Alhamdulillah jelas Kak. Terima kasih adik moderator Mbak Dini, itu terlalu berlebihan itu bahasanya tadi. Saya hanya melaksanakan tugas fungsi sebagai widya suara, dan semoga adik-adik di sini pasti lebih hebat dari saya. Dan tadi waktu yang diberikan kepada saya 45 menit ya oke lah, karena judulnya kuliah pakar ya, tapi saya lebih senang mungkin nanti Bapak Ibu Sivitas Akademika di UNW dan adik-adik bisa lebih banyak sharing ya. Jadi kita mungkin tidak sampai 45 menit lah pembahasan saya gitu ya. Oke, Bu moderator, saya izin share screen ya. Oke, silahkan Kak. Oke. Oke, sebentar. Ada sudah terlihat di moderator sudah, Bapak Ibu semua? Sudah. Iya, baik. Terima kasih. Saya izin untuk menyampaikan, memantik ya untuk diskusi kita pagi ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dan dalam rangka kita silaturahmi, berbagi, dan tadi seperti sudah dikatakan Bu Dekan bahwa integritas itu harus dimiliki oleh setiap orang termasuk pemuda, apalagi adik-adik pemuda mahasiswa ini adalah ujung tombak bangunan bangsa. Saya ingin tadi ternyata sudah disampaikan ya kurikulum vitae saya, jadi saya tidak perlu menjelaskan dulu. Izin saya mempresentasikan, kalau adik-adik mahasiswa pasti akrab nih dengan Google Slide ya, karena pembelajaran daring, jadi saya pakai Google Slide juga, karena ini pasti generasi Z ini ya, di moderator ya, generasi di atas 95 semua ini. Ya, betul. Kayaknya. Ya. Oke, jadi pasti lebih canggih dari saya, dari Bu Dekan dan dosen-dosennya harusnya gitu ya. Oke. Ya, akhirnya dari teman-teman dosen dari UNW meminta saya untuk membahas terkait ini integritas, dan kita ingin fokus membahas peran mahasiswa dalam membangun integritas diri dan bangsa. Hal ini juga nggak lepas dari Sivitas Akademika, tidak terlepas dari Bapak Ibu Dekan, Wadek atau dosen ya, karena yang membentuk, salah satu pembentuk karakter mahasiswa juga adalah dari dosen gitu. Jadi mungkin ini kita bisa sharing di sini untuk membahas. Oke. Nah, saya terbiasa menyampaikan dengan pantun ini, adik-adik, Bapak Ibu semua. Jadi bulan Syawal, bulan Lebaran. Biasanya ada cakep gitu ya kalau anak-anak adik-adik ya. Cakep.
Iya, ada ketupat dan kue kering untuk dimakan. Cakep. Cakep. Senangnya bertemu dengan Sivitas Nahdlatul Ulama, Mantap. berbagi ilmu tentang nuansa kebangsaan. Insya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi kalau Masya Allah. nanti harus dibalas ya sama moderator ini atau siapa ya? Atau Herni ya, Bu Herni? Oh, Bu Dini moderator. Oh, Dini. Oke. Iya, kalau mahasiswa pasti lebih kreatif ya. Iya enggak Bu dosen ya? Semua Ya, kreatif. betul. Nanti kita lihat apakah mereka sekreatif apa sih gitu ya. Jadi harus minimal kalau video harus dinyalakan untuk menunjukkan ini saya loh. Ya, betul. Ya, gitu. Jadi mental pemudanya harus ditunjukkan. Oke. Itu pantun dari saya untuk membuka. Nah, Bab DAD nih saya coba cek ya Bu dosen ya. Boleh juga nih semua Bu Dekan dan para dosen bisa juga nih kita pengen tahu gitu ya. Kita main Padlet dulu. Ini ada apa namanya? Linknya. Saya pengen tahu lokasinya Bapak Ibu di mana ya. Bisa diklik link ini di chat ya. Sebentar. Kita refresh santai aja kan ya. Siap, Saya juga nggak tegang ya. Biasanya dosen-dosennya tegang nggak ya di UNW ya? Ayo mahasiswanya yang jawab kalau itu. Iya. Silahkan Kalau mahasiswa menjawab. Dosennya yang jawab nanti nggak objektif. Nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Oke, coba saya taruh di chat dulu. Saya lupa tadi taruh di chat. Oke, saya. Menunjukkan di mana ya Bapak Ibu atau adik-adik semua sekarang, karena ini kan lagi daring ya, mungkin Bu Dekan mau tahu nih atau Bu Herni mau tahu nih mahasiswa saya di mana ya. Oh ya, ini saya lagi buka. Kita lagi jangan ya, coba mungkin diklik. Semoga ini juga jaringan saya agak-agak, semoga sih tidak. Lagi loading. Lagi loading, Kak. Ya, lagi loading ya. Oke. Ya, biasa kalau pembelajaran daring mungkin di situ ya. Kekurangannya jaringan harus stabil. Saya tadi berapa kali ke break. Sudah ada yang mencoba kah? Sudah, tapi belum sampai jaringan. Masih loading. Masih loading ya, ternyata sama ya. Nah, ini tunjukkan posisimu ya. Peta, ini peta ya. Peta dari Sudah, Bu. Sudah kebuka, Bu. Oh, tuh siapa tuh? Sudah ya? Lalu Teguh. Oh, Teguh. Oke. Nah, ini terlihat petanya. Adik-adik, Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Bu, petanya. Ya, bisa diklik di mana posisinya dengan menambahkan ya, di plus itu ya, Bapak Ibu. Alamatnya di mana? Sedang berada di mana? Aduh, lagi loading. Loading. Saya misalnya saya sedang di Jalan Pemuda ya, di Gomong ya, di BPSDM. Ada yang pernah ke BPSDM? Belum ada. Belum ada ya. Mungkin setelah ini kita bisa silaturahmi ya, Bu Dekan dan teman-teman dosen atau mahasiswa. Nah, saya sudah menunjukkan diri di sini. Oh, udah ketemu. Terus setelah itu? Ya, sudah mengklik alamatnya? Sudah, Bu. Loading. Mana? Jalan Pegesangan Indah Raya, Pegesangan Kota Mataram, ini siapa ya? Barat. Oh, ini ada yang di Puskesmas Parampuan. Siapa ini? Ada yang lagi di Puskesmas? Saya, Bu. Fadli. Fadli mahasiswanya Bu Herni? Ya, betul. Oke, ya udah di absen ya, jadi nggak bolos berarti. Ya, hadir, Bu. Hadir ya.
Oke, ada di Unggah. Unggah itu Lombok Tengah ya. Siapa ini di Unggah? Saya, Bu. Oke, Cindy. Iya. Iya, oke. Semester berapa? Semester 2, Bu. Oh, masih unyu-unyu ya. Oke, mantap. Ini memang di rumah ya. Ini pembelajarannya daring ya, Bu Moderator ya? Bu, ya Mbak, ya Kak, daring ini. Ada yang selama ini. Selama ini kami pakai di mix ketika memang diperlukan blended ya, ketika memang diperlukan tatap muka karena ada praktek kami tatap muka. Oh iya benar, karena perawat ya, keperawatan. Iya betul. Harus ada praktek. Yang di Langko. Langko di siapa di Langko ini? Saya, Bu. Siapa? Namanya siapa, Kak? Hikmah. Oh iya, kita kenal ya namanya. Hikmah. Oh ini lumayan ya di Langko, jauh. Ada di Lingsar, oke. Ini data-data mahasiswa tersebar di mana-mana ini Bu. Ada yang di Sampai Bima. Sampai Bima itu ya. Bu Dekan di mana Bu Dekan itu? Bunda di mana? Di Sumbawa. Ayo Bu Herni di mana? Ayo Bu Herni, jangan ya tunjukkan pet dirimu. Udah itu di ada yang di Skarbelo. Oh di Skarbelo ya, karena di kampus ya. Iya, di kampus. Ada yang di Taliwang ya, Bapak Ibu ya? Ya betul. Ini siapa lagi mudik atau gimana ini? Mana di Taliwang? Coba siapa di Taliwang? Taliwang ini? Itun, Bu. Misi, Bu. Oh Saitun iya, Safitri. Saitun Safitri, Bu. Dari Taliwang. Mudik, ya. Pelabuhan sudah dibuka ya? Udah, Bu. Ya, boleh kembali nanti ke Lombok. Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini untuk ngecek ya kalau ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Yang di Skarbelo sendiri nggak ada ya, yang tidak ngetik nih Bu Herni. Udah. Oh, sudah ya. Oke. Terima kasih atas kesediaannya berbagi lokasi ya. Setidaknya dimanapun kita berada di bumi Indonesia ini, semoga kita aman sehat selalu ya. Tadi sudah dibuka dengan salawat dan banyak sekali dengan doa-doanya. Nah, saya pengen tahu, kita membahas integritas, mungkin adik-adik nih terutama, boleh juga ya para dosen silakan berpartisipasi nih mohon dibuka nih menti.com. Kita banyak aktif dulu nih gitu ya. Menti.com, ketik kode ini kalau diminta. Sudah semua? Ada menti.com. Ya. Ada diminta kode ya? Ya. Adik-adik 857 886. Saya kopikan ke chat juga. Ya, itu kodenya. Sudah ada? Nah, nanti akan terlihat ini ya. Apa sih yang kalian pikirkan tentang itu makanan apa ya? Aduh, Bu Dekan, Ibu dosen, ada kuliah pakar di Lebaran Topat gitu ya. Kita disuruh belajar di saat kita mau Lebaran Topat gitu ya. Kita saling belajar ya, kita saling menikmati belajar itu sebagai sesuatu yang menyenangkan ya adik-adik. Nah, sudah buka belum ya? Lagi buka. Oke. Ya, yuk adik-adik mahasiswa nih. Nah, kalau udah silahkan dijawab. Apa yang kalian pikirkan tentang integritas? Dua jawaban ya, kalau minimal lah bisa ini.
tidak ada benar salah, jadi apa yang kalian pikirkan saja gitu. Apa yang menurut kalian pernah dengar nggak sih gitu? Atau memang ya itu sudah diajarkan, jangan-jangan ya diajarkan kali ya di UNW, di Nadatul Ulama tentang integritas. Yuk silakan bergabung dan ketik ya. Apa yang kamu tahu? Keyakinan, idealis. Utah apa ya Utah? Utuh. Salah. Oh utuh, oke. Kesatuan. Kesatuan apa ini kesatuan? Baru 3 orang ya yang berpartisipasi. Yang lain. Kita harus partisipasi aktif ya, jangan dikira nanti kuliah pakarin saya dengar aja sambil off video selesai udah isi absen. Mahasiswa mental seperti itu ya. Oke, ada kekurangan. Butuh konsisten. Kesatuan, oke. Dari 500 peserta baru 6 yang bergabung. Ayo, mana yang lain? Oke. Ada 500 Silakan orang. peserta yang lain untuk bergabung. Ya, ini jenis mungkin sudah sering ya adik-adik ikut kuis kayak gini dengan untuk mengetahui banyak seperti apa ini kayak survei gitu kan. Jadi saya pengen tahu sih bagaimana menurut adik-adik semua terkait dengan dan Bapak Ibu dosen semua sivitas UNW terkait integritas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Yang lain ada kendala? Nah, tuh. Konsisten. Konsisten, oke. Baru 7. Kita 10 detik lagi ya. 10 detik. Yuk, yang lain. Oke, nggak masalah. Yang penting kira-kira gambarannya ini ya. Jadi kalau saya lihat di sini tidak jauh-jauh lah ya dari pengertiannya gitu ya. Nggak ada sih yang jawab integritas itu adalah makanan gitu ya. Jadi mungkin bukan sejenis makanan. Oke, prinsip tetap dengan pendirian. Sip. Terima kasih partisipasinya. Nanti yang lain boleh mengisi setelah ini, tidak apa-apa. Yang penting udah kita ketahui kira-kira ini gambaran dari integritas dan itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan dan Bu Dini ya dan moderator. Baik, kita kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua dan adik-adik semua, saya diminta ini diamanahkan oleh Sivitas ya UNW terutama Fakultas Ilmu Kesehatan. Terima kasih sudah mengajak saya untuk ikut sharing di sini terkait dengan agenda kita hari ini dengan peran mahasiswa dalam membangun integritas diri dan bangsa. Sesi kita jadi ada 4 bagian. Perkenalan tadi udah ya saya sampai ini ya besar kepala ini gara-gara diomongin sama Bu Moderator terlalu ini bahasannya. Terima kasih saya udah diperkenalkan. Lalu sesi selanjutnya kita belajar dan berbagi ya. Jadi saya mengharapkan lebih interaktif. Kalaupun nanti setelah ini ya akan ada diskusi dan refleksi. Saya harapkan sekali partisipasi aktif dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Karena ini menjadi tema yang relevan untuk semua kalangan ya, bukan hanya tidak terbatas pada satu profesi,
tidak terbatas usia, tidak terbatas jabatan dan tugas fungsi. Jadi karena integritas ini harus dimiliki oleh semua orang. Nah, setidaknya kita bisa menghasilkan output ya setelah sesi pembelajaran ini. Kita mampu memahami nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Nah, ada muncul lagi bahas integritas, bahas anti korupsi gitu ya. Mungkin ini saya pengen nanti dapat feedback dari adik-adik dan Bapak Ibu semua gitu ya, pengetahuan tentang anti korupsi. Lalu kita mampu menerapkannya. Wah, jadi loncatannya tinggi nih. Setelah memahami langsung menerapkan gitu ya. Itu sesuatu harapan yang tinggi, tapi tidak apa-apa, itu kita harus jalankan karena setelah tahu, kalau kita tidak mengamalkan ya, Bapak Ibu kan pasti tahu ya, apa ya, ilmu yang kita tahu pasti kita amalkan. Kalau tidak itu sangat percuma gitu ya. Kita mampu menerapkan, lalu akhirnya kita mampu menjadi penyuluh dalam tanda kutip ya, penyuluh anti korupsi di lingkungan kita masing-masing. Nah, saya tidak pernah Bu, saya tidak pernah ada jabatan, saya hanya mahasiswa, tidak ikut ini itu. Gimana kok bisa saya berpartisipasi dalam anti korupsi? Nah, itu kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kira-kira ini 4 bagian yang akan kita lalui ke depannya. Nah, sering mendengar kutipan ini, adik-adik terutama nih? Sering. Ya, sering ya. Jadi pendidikan itu senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Percaya nggak? Percaya banget. Percaya, Bu. Percaya, Bu. Nah, ini yang jawab Bu dosen dan Bu dekan ini, mahasiswanya percaya nggak ini? Percaya, Bu. Percaya, Bu. Nggak bakal kuliah ya. Percaya, Bu. Udah ngantuk nih jawabnya ya. Ya, kendala sinyal kayaknya. Percaya, Bu. Percaya. Ya, Bu. Sampainya jadi pelan gitu suaranya. Ya, jadi nggak mungkin kita sekolah 9 tahun, bahkan sekarang 12 tahun wajib belajar, tambah pendidikan tinggi ya. Nggak mungkin susah-susah, ada perguruan tinggi, ada kampus, ada balai pelatihan kalau di tempat kami Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau kita tidak percaya bahwa pendidikan itu senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Walaupun memang tidak menjamin ya orang berpendidikan itu melaksanakan fungsinya gitu ya, karena banyak juga orang berpendidikan tidak qualified dengan tugas fungsinya, dengan ilmu yang dia dapat gitu. Karena apa? Karena integritas gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, saya ingin mumpung ada teman-teman mahasiswa, karena saya senang sekali kalau ketemu teman-teman mahasiswa itu ibarat karena saya dulu adalah pegiat pers mahasiswa dan gerakan mahasiswa, jadi ngerasa kalau jadi mahasiswa itu tidak cukup hanya belajar di ruangan gitu ya, tapi aktif ikut penelitian dengan dosen mungkin, terus ikut kalau teman-teman kesehatan mungkin lebih banyak praktik dan sebagainya. Jadi nggak hanya kos kampus gitu ya, kos kampus, tambahlah dengan perpustakaan, dengan laboratorium atau dengan aktivitas-aktivitas yang saya rasa atmosfernya ada ya di UNW itu pasti mendukung untuk keterlibatan peran mahasiswa. Bahwa kita di 2045 itu akan diharapkan gitu ya, akan menuju 100 tahun Indonesia emas gitu. Jadi generasi sekarang kalau paling muda di sini berarti usia berapa ya? Umur 19 tahunan ya? Ya, betul. Ya, jadi kalau tahun 2045, 20 tahun lagi masih muda sekali gitu ya. Masih akan seusia saya nantinya. Budi anu nih, Mak. Oke, ada bocor. Ya, jadi adik-adik mahasiswa ini adalah generasi emas kita gitu. Generasi harapannya Bu Dekan dan para sivitas akademika di UNW gitu. Jadi dengan membentuk menuju visi misi yang kampus Universitas Nahdlatul Ulama seperti apa, membentuk generasi bangsa, generasi muda, ya kita sudah berarti berkontribusi ya untuk bangsa ini gitu. Dan ini kembali kepada tujuan 4 pilar Indonesia ya, dan tertuang ya di pembukaan UUD 45 ya, Undang-Undang Dasar 1945, dari melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan melaksanakan ketertiban dunia gitu ya. Termasuk bagaimana misalnya sikap kita terhadap Palestina sekarang ini. Jadi Indonesia berupaya untuk mewujudkan 4 pilar ini dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya kita yang saya pikir harus optimal ya, semua stakeholders, semua pihak. Gitu. Nah, saya menuju ke sini. Mungkin tadi hal yang tidak disebutkan di moderator, saya adalah sudah ya disebutkan tadi, saya certified instructor untuk anti korupsi gitu ya. Jadi penyuluh anti korupsi tersertifikasi dari LSP KPK, dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan saya sampai sekarang juga terlibat sebagai fasilitator dan tim pengembang kurikulum untuk pendidikan anti korupsi. Gitu. Nah, saya kurang tahu di UNW atau kampus-kampus lainnya di Mataram apakah sudah mengembangkan mata pelatihan anti korupsi, karena ini menjadi batu sandungan, diakui atau tidak ya, untuk menuju 2045 generasi Indonesia Emas. Kita dirugikan sekali, semua elemen bangsa dirugikan dengan korupsi. Adik-adik merasa dirugikan nggak ya dengan koruptor-koruptor itu? Dirugikan, Bu. Rugi banget. Banget ya. Dirugikan, Bu. Misalnya apa ya yang menyebabkan? Oke. Padahal koruptornya mungkin di Jakarta ya. Ngabisin uang negara. Tapi yakinlah Pak, tadi siapa di Bayu ya, kalau tidak salah. Bayu itu dirugikan. Nah, ini nanti bahasan sendiri. Bahwa setiap koruptor yang ada dimanapun di Indonesia ini merugikan kita semua, bukan hanya di daerah itu saja. Jadi kita punya SDM yang unggul gitu loh. Dan dengan adanya koruptor-koruptor ini dunia pendidikan terganggu ya, karena anggaran berpengaruh ya daripada pendidikan. SDM kita juga jadi terganggu. Banyak hal ini bisa dilihat di link ini ya, tinggal diklik kok link ini. Jadi nanti saya share materi ini, mungkin sudah ya di Bu Herni, saya share dengan link ini, adik-adik tinggal baca di HP. Gitu. Jadi kan anak-anak sekarang kan milenial dan generasi Z ini suka nih dengan dunia digital. Jadi HP itu udah kayak mending nggak bawa dompet ya, karena dompet nggak ada isinya mungkin. Jadi HP harus bawa gitu. Nah ini bisa sambil baca di sini, tinggal klik. Jadi menuju Indonesia 2045 ini satu hal batu sandungannya adalah korupsi. Nah, mungkin kita bisa lihat video berikut ini ya. Semoga ada suaranya. Saya sudah share sound juga. Dengar ya? Dengar, Kak. Dengar.
Ya, ini salah satu video dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Jadi kalau tadi ada perilaku koruptif di kampus, ini ada yang pernah melakukan nggak ya? Ada pasti. Ya, pasti ya. Ada yang titip absen mungkin? Ya. Banyak, Bu. Banyak, waduh. Aku ngaku alhamdulillah. Alhamdulillah, Jujur, ngaku. kan? Jangan ditindak ya Bu Dekan, tapi semoga jadi Iya. sadar. Semoga Baru sadar. tahu itu, Bu, ternyata termasuk dalam korupsi titip absen. Oh iya dong, perilaku koruptif ya. Jadi titip absen, plagiasi ya, contek-mencontek, terus memberi sesuatu lah. Mungkin banyak nih yang sering ngasih sesuatu ke dosen. Ke dosennya ya. Hampers termasuk nggak hampers? Hampers? Enggak dong ya, kan hampers lebaran. Hampers, nah nanti kita banyak ini. Bedanya sama parcel apa? Ini nanti kita akan lihat ya. Ternyata pemberian-pemberian itu kalau kita nggak jeli itu berpotensi sebagai perilaku koruptif ya. Dari sisi apanya? Dari sisi dampak atau akibat ya. Mungkin kalau siapa tadi Dek Hikmah ya, mahasiswa sama Bu Fran ya tadi ya. Nah, Dek Hikmah ini sering ngasih nih hampers, bukan hampers lah, ngasih sesuatu ke Bu Herni gitu ya. Kalau Bu Herni menilai pasti nih ada ingatan-ingatan tentang pemberian gitu ya. Nah, jadi, aduh, kasihan juga ya kalau kasih nilai ini gitu misalnya. Nah, itu hal-hal itu yang membuat ada konflik kepentingan gitu ya. Nggak ngaruh kayaknya Kak kalau Bu Herni Kak. Oh, enggak ngaruh. Luar biasa ya. Oke. Integritasnya diacungin jempol kalau itu. Dan saya yakin Sivitas Universitas Nahdlatul Ulama ya Bu Dekan ya terlindungi lah dari sifat seperti itu. Karena budaya kerja dan mungkin kode etiknya sudah sangat kuat. Nanti kita bisa sharing lagi. Oke, saya lanjutkan dulu terkait dengan tadi ya. Ini pengetahuan terkait dengan korupsi itu jenisnya apa saja gitu ya. Ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 ada 7 jenis besar akhirnya gitu ya. Kerugian negara, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, gratifikasi sering dengar ya, adik-adik mahasiswa sering dengar nggak? Sering. Ya, apa itu gratifikasi? Pemberian hadiah, pemberian di kita, Bu. Ais, keren, mantap. Ini berarti ini ya, sering diajarin sama Bapak Ibu. Ada mata kuliah PBAK-nya Kak. PBAK-nya Kak. Oh, PBAK apa itu? Pendidikan budaya anti korupsi. Keren, luar biasa. Siapa pengampunya? Bu Irni. Dosen ya? Mungkin nanti bisa Kak Ik gandengan. Oh, enggak. Maksud saya bagus berarti apa Bu Dekan inilah cukup harus apa namanya bangga ya, kita juga bangga ada pendidikan anti korupsi di kampus, luar biasa dan ya benar ya tadi gratifikasi itu segala jenis pemberian gitu ya, pemberiannya dalam arti luas. Nah ini mungkin mengulang ya pendidikan anti korupsi yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya ingatkan lagi ya, mumpung momennya kita bahas integritas nih gitu ya. Nah, jadi ada bentuknya uang ya, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, rabat atau diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan wisata dan lainnya. Artinya semua jenis pemberian gitu ya. Dan saya yakin berarti kalau sudah dapat pendidikan anti korupsi sudah tidak asing lagi gitu ya. Nah, ini sikap KPK terindikasi gratifikasi dianggap suap. Gratifikasi diterima langsung, kita say no gitu ya. No to gratifikasi. Kenapa penekanannya pada gratifikasi? Karena ini wilayah yang abu-abu ya, adik-adik ya, Bapak Ibu dosen juga. Ini bisa diplesetkan menjadi ini kan pemberian indikasi seperti yang akhirnya kita tidak tahu ini akan terjebak pada konflik kepentingan gitu. Nah,
gratifikasi ini pemberian cuma-cuma. Jadi misalnya kalau siapa tadi Mas di A gitu ya, mahasiswa A, kalau ngasih ke mahasiswa B, ya nggak masalah sih gitu ya, traktir misalnya gitu. Tapi kalau ngasih sesuatu gitu ke orang yang punya jabatan atau sesuatu orang yang punya bisa memutuskan sesuatu gitu, nah itu sudah menuju ke arah gratifikasi gitu ya. Dan potensi-potensi gratifikasi lah yang sering muncul di masyarakat kita. Ini perlu kita hindari, termasuk teman-teman mahasiswa ya. Selain perilaku koruptif tadi sudah ditahu ya, oh tidak titip absen, tidak nyontek, tidak plagiasi, gitu ya, tidak memberi sesuatu kepada dosen atau siapapun yang punya kedudukan. Gitu. Nah, ini ya levelnya kalau pendidikan anti korupsi pasti mendapatkan ini ya. Kita punya ada suap, ada pemerasan, ada gratifikasi. Kalau penyuapan itu biasanya dari ini ya. Ini kan unsur ini nih petugas atau ASN gitu ya. Penyuapan gitu ya. Bisa gratifikasi itu secara pasif hanya karena inisiatif dari si pemberi ya. Tidak ada iming-iming kalau misalnya Bu Herni ini saya kasih, tolong saya diberi nilai A ya. Oh tidak ada. Dia cuma bilang ini Bu buat Ibu semoga selalu sehat gitu. Jadi tersirat ya. Ya tidak ada yang tersurat gitu. Jadi kita termasuk di sini, termasuk di kami kalau saya peserta pelatihan itu kan rata-rata CPNS. Gitu. Kami tidak boleh menerima apapun ya jenisnya dari peserta karena kami Widya Iswara adalah sebagai penilai mereka karena menilai kita sebatas manusia punya batas ini terjebak dengan konflik kepentingan gitu. Nah tindakan perilaku koruptif tadi dari mahasiswa sudah tahu ya, dan alhamdulillah kalau ada pendidikan anti korupsi itu. Nah ini bahkan dari kecil sudah terlihat potensi gratifikasi ya. Ini mungkin bisa dibaca, Pak Mas saya perlu kasih hadiah lebaran kepada penjaga sekolah dan guru-guru, permintaan si anak kepada orang tuanya. Atas inisiatif itu orang tua si anak menilai bahwa buah hatinya itu mempunyai hati mulia dan berjiwa sosial tinggi. Permintaan anak itu diturutin, suatu hari anak tersebut terlambat datang ke sekolah sehingga sang ibu panik. Tapi herannya si anak malah santai-santai saja. Dia bilang ke ibunya, tenang saja Bu, setiap tahun saya kasih hadiah. Kalau saya yang terlambat, pasti bisa masuk. Pernyataan sang anak membuat ibunya kaget. Sifat anak yang seperti ini membahayakan masa depan. Lantaran di usia yang terlalu dini sudah melakukan gratifikasi. Jadi jangan sampai kebaikan itu akhirnya terkontaminasi dengan niat untuk dimudahkan urusannya. Yaitu kita serahkan pada Allah ya, kalau kayak gitu ya. Misalnya kita sedekah atau melakukan perbuatan baik, ya biarlah Allah yang membalas, bukan kita minta balasan dari orang lain, kira-kira kayak gitu ya. Karena untuk menghindari, karena bibit-bibit ini akan muncul di generasi kita bahkan dari usia dini ya. Nah kalau teman-teman mahasiswa masih ada waktu, dan kita semua termasuk saya, termasuk sivitas di Bapak Ibu dosen di UNW, kita semua harus memulai itu untuk bersikap menghindari segala hal yang punya konflik kepentingan. Nah, sikap kita para mahasiswa ini gimana ya, gitu ya. Nah, ini strategi pemberantasan korupsi. Jadi kita semua di sini diharapkan menjadi agen perubahan ya. Kalau mahasiswa itu tuntutannya lebih besar karena dia sedang menimba ilmu, masih muda, perjalanannya masih panjang, jadi dia harus melakukan perubahan, agent of change gitu ya. Dan Bapak Ibu dosen sebagai orang yang mendorong hal itu, dan tentunya juga harus menjadi agen perubahan juga gitu ya. Termasuk kami di sini Widya Iswara. Nah, kalau kita penindakan kayaknya bukan ranahnya kita ya adik-adik ya Bapak Ibu. Itu ranahnya penyidik, ranahnya jaksa, hakim dan sebagainya. Itu
kita memunculkan efek jerah nih bagi para rompi orange gitu ya. Nah, itu tugasnya mereka. Perbaikan sistem ini tugasnya sebenarnya sudah mengarah ke kita ya, misalnya perguruan tinggi atau kampus, terus pemerintah ya. Kalau di kami pemerintah daerah itu berupaya untuk menciptakan sistem di mana tidak ada celah-celah untuk korupsi. Misalnya dengan pelayanan yang sudah online, tidak ada suap menyuap, pemerasan dan sebagainya. Itu sistem ya. Di ranah itu mungkin mahasiswa berkiprahnya mungkin dengan memberikan misalnya sering menulis gitu ya, atau nanti mahasiswa-mahasiswa ini akan menjadi bagian dari pemerintah juga ya, karena mungkin sebagian dari adik-adik akan menjadi ASN yang berkiprah atau menjadi tenaga medis kayak gitu. Nanti masuk ke perbaikan sistem. Nah, kita semua ya di level ini edukasi dan kampanye siapapun ya, bahkan dari pemerintah, dari swasta, dari perguruan tinggi, dari mahasiswa, dari anak-anak gitu, kita harus melaksanakan ini edukasi dan kampanye. Jadi tidak mau korupsi, gitu. Menciptakan kesadaran dengan membangun integritas dan budaya anti korupsi. Jadi kenapa saya tadi banyak membahas korupsi, karena untuk menghantarkan kita ke kenapa sih ngomongin integritas gitu, dan budaya anti korupsi. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu, saya kira memberantas korupsi dan hal-hal lain itu termasuk upaya bela negara ya. Ini diamanatkan di pasal 27 ayat 3 ya, kalau tidak salah ya adik-adik ya. Ya, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, kalau kita memiliki integritas, tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang merusak bangsa, artinya kita cinta tanah air. Ini 5 nilai bela negara yang harus kita tahu ya. Kita punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa negara dan memiliki kemampuan. Jadi kalau kita sudah memiliki 5 ini, kita akan mikir-mikir untuk saya belajarnya untuk yang bocor ya. Saya tidak lulus, tidak usah ikut, cariin aja orang yang tapi kalau kita tadi mungkin di moderator ini Ya Kak. ya, oke. Mungkin bisa di mute biar tidak terganggu yang lain. Terima kasih. Dengan ini kalau adik-adik merasa saya cinta tanah air, saya akan bangun pagi, saya akan baca buku, saya akan melaksanakan tugas-tugas dari dosen saya akan menabung, saya tidak akan foya-foya, gitu ya, tidak akan bla 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 banyak. Kalau kita cinta dan punya nilai-nilai bela negara, dan itu harus ditanamkan ya. Kita bahas di setiap level. Jangan mikir kalau mahasiswa ilmu kesehatan nggak perlu lah ilmu kayak gini. Oh, sangat perlu gitu ya. Ini akan menjadi bekalnya adik-adik untuk menjadi tenaga medis yang handal gitu ya. Kalau nggak punya kecintaan akan ogah-ogahan, kasihan nanti ya masyarakat kita yang butuh pelayanan publik, pelayanan kesehatan. Dan ini tanggung jawabnya ada di adik-adik nih karena sudah memilih menjadi mahasiswa kesehatan gitu ya. Dan kalau tidak punya rasa untuk membela negara dan sebagainya, ya tidak bisa gitu ya. Jangan menganggap bela negara itu hanya menjadi presiden, menjadi dosen, menjadi ASN atau angkat senjata dan sebagainya. Nah, oke. Nah, ini kita bagaimana bentuk bela negara menghadapi korupsi dan pelemahan bangsa ini. Sebagai masyarakat Indonesia, kita mungkin prihatin dengan fenomena lembaga yang mengawasi tindakan korupsi saat ini. Tapi mungkin kita tidak perlu larut dalam suasana tersebut. Yang penting kita melakukan yang terbaik buat diri dan lingkungan kita, gitu ya. Minimal kalau diri dan lingkungan kampus kita, gitu ya, membentengi orang-orang yang ada di lingkungan kita agar tidak terjerat dengan perilaku-perilaku koruptif. Nah, mengapa dalam tema saat hari ini disebutkan bahwa integritas. Jadi
lama-lama nanti ini akan terngiang-ngiang terus nih, pertama di kepalanya adik-adik ini, integritas. Gitu. Saya punya integritas, gitu. Karena integritas itu adalah kunci ya, Bapak Ibu, adik-adik, untuk melawan semua virus-virus. Kalau sekarang ada virus corona, nah kita lawan dengan 5M dan sebagainya. Nah ini virus-virus anti korupsi, virus-virus korupsi, virus-virus yang melemahkan bangsa ini harus kita lawan dengan integritas. Karena disebutkan bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya, gitu ya. Dan mungkin ini ya, oke, saya cek nih, mengapa integritas? Disebutkan oleh seorang ilmuwan Samuel Johnson, integritas tanpa pengetahuan pasti lemah dan tidak berguna. Pengetahuan tanpa integritas pasti berguna. Oh, ya, langsung ngegas integritas. Oke. Ya, jadi adik-adik tahu nggak ini, integritas tanpa pengetahuan pasti lemah dan tidak berguna. Gitu ya. Saya jujur, saya tidak mau menerima, saya tidak berlaku koruptif dan sebagainya. Tapi nggak punya pengetahuan apa-apa gitu ya, nggak ngerti, nggak punya pengetahuan atau mau bersekolah dan sebagainya, nggak punya pengetahuan yang bisa membuat dirinya berdaya gitu ya. Kan kalau misalnya dari mahasiswa sekarang punya pengetahuan tentang kesehatan sebagai tenaga medis dan sebagainya. Nah, tapi kalau udah punya pengetahuan tanpa integritas itu juga sangat berbahaya dan mengerikan gitu ya. Kita Indonesia ini siapa yang bilang bahwa tidak punya orang pintar ya? Kita kelebihan orang cerdas, mungkin orang pintar dan cerdas. Tapi kita mungkin masih sangat kurang orang berintegritas ya di saat dia punya posisi gitu. Dan itulah yang jadi melemahkan bangsa ini karena cerdas, tapi akhirnya mempermainkan kecerdasannya, tidak membuat itu lebih bermanfaat untuk bangsa dan negaranya kayak gitu. Jadi semoga dari mahasiswa yang di UNW dan Sivitas Akademika dan kita semua gitu bisa meneladani integritas itu dan melaksanakan tugas fungsi kita dengan baik. Amin. Amin. Nah ini ya tadi sudah banyak disinggung juga di awal oleh Bu Dekan dan teman-teman, ternyata integritas ini ya, integritas itu adalah nilai-nilai anti korupsi sebagai sebagai apa itu, imun ya untuk melawan korupsi gitu ya. Berkepribadian utuh gitu ya, setiap tindakan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika. Satunya perkataan dan perbuatan ya. Jadi kalau dibilang saya lagi di Lombok Tengah gitu ya, ya beneran di Lombok Tengah ya, bukan lagi di mana kayak gitu. Atau saya tidak mencontek atau tidak melakukan plagiasi, ya memang karena tidak melakukan gitu ya, bukan berbohong. Jadi patuh pada kode etik yang telah disepakati. Nah, ini saya rasa di UNB sudah punya kode etik ini dan tidak kalau melanggar pasti ada sanksinya kayak gitu kan. Tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Karena godaan itu bisa datang dari mana saja gitu ya. Termasuk ke mahasiswa, godaan itu banyak. Godaan malas gitu ya. Godaan ingin berfoya-foya, godaan ingin santai gitu ya, santuy gitu ya. Jadi mumpung masih muda dinikmati aja gitu. Ya, jadi tidak seperti itu ya. Jadi semoga adik-adik juga memiliki mental yang kuat gitu. Dan memiliki integritas pribadi dan menjadi panutan. Tidak harus menjadi budekan dulu untuk menjadi panutan gitu. Adik-adik bisa menjadi panutan minimal bagi dirinya sendiri gitu ya. Dan bisa menunjukkan misalnya kepada orang tua bahwa saya bisa melaksanakan kewajiban saya dengan baik. Nah ini 9 nilai anti korupsi. Mungkin saya agak cepat ya, mohon maaf saya jadi lama ini. Oke, nilai-nilai anti korupsi itu apa saja? Nah ada 9 ya untuk menghindari perilaku koruptif, dan itu ternyata nilai-nilai yang keseharian kita lakukan sebenarnya gitu ya. Ini kalau kami menyingkatnya biar mudah diingat, itu berjumpa di kertas gitu ya. Nilai anti korupsi itu dibagi menjadi 3 kalau kami di Pusat Edukasi Anti Korupsi. Ada nilai dasar, nilai organ, dan nilai aksi gitu ya. Nilai dasar itu apa saja? Kita semua harus punya keberanian, punya kejujuran, punya kemandirian ya. Ya ini jadi berjumnya ini. Nah, itu jadi terus nilai organ, inti dari segalanya. Setelah kita punya nilai dasar, kita tuh berani, kita jujur dan mandiri gitu ya.
Tidak mungkin ada orang yang manja atau dependen, ya, dependen terhadap orang lain, itu bisa menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi mandirilah, dan salut dengan mahasiswa-mahasiswa yang merantau gitu ya, dia menunjukkan dirinya punya kemandirian. Lalu nilai inti gitu ya, kita tidak mungkin bisa bergerak kalau kita nggak peduli. Kita tidak peduli pada lingkungan, peduli pada diri sendiri, pada keluarga, pada bangsa ini. Ya. Kalau kita ngomongin hari kebangkitan nih, jangan sampai menjadi mahasiswa atau anak-anak muda yang skeptis, gitu, yang tidak mau tahu. Yang penting saya selamat, saya baik-baik aja, tapi tidak peduli dengan kondisi lingkungannya. Gitu. Lalu adil, ya, adil sebagai mahasiswa itu misalnya seperti apa ya? Kalau dosen kan udah banyak nih adil, dia harus adil seperti apa. Sebagai mahasiswa ya adil minimal sejak dalam pikiran. Kalau seorang sastrawan ya, Pramudia Anantatur menyebut minimal adil sejak dalam pikiran. Misalnya mau demo gitu ya, mau demo tapi nggak tahu yang mau didemo apa dan bener nggak gitu ya, bukan hoax gitu ya. Jangan-jangan menyebarkan berita hoax terus demo misalnya ke kampus atau ke DPR atau kemana, ikut-ikutan. Jadi tidak adil sejak dalam pikiran. Jadi kita juga harus adil dalam memilah dan memilih apapun itu, bertindak sesuai dengan porsinya gitu ya. Disiplin. Siapa bilang orang yang berhasil itu orang yang leyeh-leyeh gitu ya, bahasanya apa ya. Jadi kalau tidak disiplin nggak bisa kita menghasilkan sesuatu ya. Mungkin ada juga sih yang beruntung di dunia ini ya, yang foya-foya terus dia berhasil terus gitu. Mungkin ada, tapi hanya seberapa persen dari orang di dunia ini. Jadi kuncinya disiplin juga. Dan jangan harap berhasil menjadi mahasiswa dan menjadi generasi bangsa kalau tidak disiplin. Nah, setelah itu kita memahami nilai inti, kita menuju ke aksi. Untuk beraksi itu kita harus punya kerja keras gitu ya. Jangan dikit-dikit kalau dikoreksi oleh bu dosennya Bu Dini atau Bu Herni langsung lemah gitu ya, langsung sudahlah gitu ya, biarin aja nilainya E, D gitu ya. Terus enggak punya nilai, enggak punya etos kerja gitu. Terus tanggung jawab ya, kita semua harus memahami tanggung jawab masing-masing ya. Tanggung jawab minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga. Jadi bertanggung jawab pada pekerjaan, bertanggung jawab pada amanah yang diberikan gitu ya. Dan termasuk bertanggung jawab pada keluarga ya. Jadi misalnya kalau adik-adik mungkin belum berkeluarga, kalau misalnya saya sebagai ibu 2 anak gitu juga harus menyeimbangkan ya dengan fungsi di wilayah publik gitu. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing, jangan sampai kita menyanggupi sesuatu tapi akhirnya itu dilepas kayak gitu. Nah, itu sederhana ya. Kita dianjurkan kayaknya di setiap agama, di agama Islam terutama sangat dianjurkan untuk kesederhanaan, dan sederhana itu bukan berarti kita asal-asalan misalnya dalam perform kita gitu. Tapi kita menghindari perilaku mewah yang akhirnya membuat kita kesulitan sendiri gitu. Misalnya dalam hal material atau finansial. Mahasiswa jangan sampai punya ambisi mau ke toko baju setiap sebulan sekali gitu ya. Harusnya ambisinya itu setiap hari ke perpustakaan kayak gitu. Atau setiap bulan menulis, menyelesaikan tugas dengan baik. Kalau ambisinya ke toko pakaian dan sebagainya, aduh itu dah hati-hati gitu. Jangan sampai kita merusak diri sendiri. Nah, ini nilai-nilai integritas ini bisa ditanamkan di mana saja ya. Di level individu itu yang terpenting karena yang mengontrol diri sendiri kita ya. Nah, nanti kita mempengaruhi keluarga, mempengaruhi lingkungan, organisasi ya, dan akhirnya universal gitu. Ketika kita memahami level-level ini, akhirnya kita punya integritas. Nah, ini sedikit saya klik biar ini untuk memacu teman-teman untuk tetap semangat sih bahwa belajar integritas pada tokoh bangsa. Ini ada buku Orange Juice, ini bisa di-download free di situsnya ASI KPK, nanti ada linknya juga di bawah. Nah, saya pengen tes ini siapa, kenalkah? Ayo, ada yang mau menjawab? Ada yang kenal tokoh bangsa kita? Halo? Oh, ini jangan-jangan pada off ini.
Siapa ini ya? Kita belum Tahu bisa. ya? Kepala KPK. Bukan. Ayo. Saya di situ. Ini kalau mahasiswanya nggak bisa jawab, nanti Bu Herni atau Bu Dini nih saya minta jawab. Enggak tanda, Bu. Siapa? Enggak kita tanda. Anda ditanda ya? Soal Oke. apa? Kartun. Wajahnya kartun. Kartun ilustrasi ya, ilustrasi. Budi Utomo. Ya, tapi kira-kira ya. Oke, tidak apa-apa karena kalah Dokter ilustrasi. Sutomo. Bapak Rudin. Rudin. Baharudin. Oh, Baharudin. Wes, Baharudin. Benar ya? Keren tadi Bu dosen, tadi siapa yang jawab ya? Benar apa salah? Iya, Baharudin Lopa ya, benar. Betul. Masya Allah. Saya lempar coklat. Ya, ini Baharudin Lopa. Siapa itu Baharudin Lopa? Nah, Jaksa Agung dulunya. ya betul, Jaksa Agung. Dia punya apa? Simbol apa sih istilahnya? Tagline seperti ini. Menakar dengan pikir dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam takarannya. Jadi teman-teman mahasiswa harus banyak ini baca-baca tokoh-tokoh integritas bangsa itu banyak. Tidak hanya tokoh besar ya, tokoh di sekeliling kita pun silahkan gitu ya. Bisa belajar dari role modelnya, dari sivitas akademika di UNW misalnya kayak gitu. Siapa menjadi tokoh integritas. Jadi sekilas ya, jadi Barlop, beliau dikenal dengan nama Barlop ya, Baharudin Lopa, dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Ia menyeret Go Tiongkin ya di masanya Soeharto dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi 2 miliar. Nah ini ternyata setelah diusut setelah tumbangnya Pak Presiden Soeharto itu melibatkan mantan presiden dan dia berani untuk ngomong kayak gitu. Nah yang menarik ini saat penggunaan mobil dinas. Jadi menurut dia mobil dinas itu hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Jadi dia datang kalau pernah dia hadir ke acara nikahan gitu ya, ditunggu oleh orang-orang di luar, menantikan plat nomornya dia, tapi nggak kunjung datang. Ternyata dia sudah di dalam ruangan. Dia mau naik dengan kalau tidak salah dengan bemo atau mobil umum gitu, dengan istrinya. Biasa. Dia tidak mau. Dan pernah juga dia diisikan bensin full gitu ya. Bensin full oleh pejabat gitu ya, dan setelah dia tanya supirnya kok full jarum bensinnya itu, dia mengatakan bahwa telah diisi oleh pejabat tertentu gitu, dan akhirnya dia meminta supirnya untuk mengembalikan bensin itu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita mikir ulang ya, wah udah diisiin full ini gitu ya, jadi sayang dikembalikan gitu. Lumayan. Lumayan gitu ya, lumayan nih gitu. Oke. Kalau mahasiswa seneng banget tuh diisiin full motor atau mobil. Ya. Okay. Tapi kalau itu bentuk hadiah sama mahasiswa nggak yang ini ya, yang berprestasi misalnya dapat beasiswa, it's okay gitu kan. Tapi kalau ini karena dia pejabat dia mengembalikan. Ini juga ada dari Bung Hatta, proklamator kita, dan ini ya kenal ya, tahu ya? Siapa ini? Polisi Hugeng ya. Bahkan sempat ada obrolan kalau hanya ada 2 atau 3 polisi. 3 polisi yang jujur ya. 3 polisi yang jujur. Satu siapa? Satu polisi yang jujur, polisi Hugeng. Ya, dan polisi tidur. Polisi tidur. Jadi polisi yang jujur, polisi tidur. Nah, kalau Bung Hatta ini dia menaikkan ini nilai rupiah kala itu sehingga istrinya tidak bisa membeli mesin jahit gitu ya, karena nilainya langsung melonjak tinggi gitu ya. Dan dia tidak memberitahukan kepada istrinya dulu, Bu, kita mau naikkan ini gitu ya, mau naikkan kebijakan inflasi rupiah, segera beli gitu kan? Enggak. Dia merahasiakannya karena menurut dia
rahasia negara itu tidak bisa dibocorkan kepada siapapun, termasuk istrinya. Nah, jadi itu luar biasa cerita-cerita seperti itu. Lalu polisi Hugeng ketika beliau menjabat ya, dan dia meminta istrinya menutup toko bunga punyanya gitu ya, karena dia khawatir ketika dia tetap membuka toko bunga akan tidak adil ya. Jadi prinsip adilnya diterapkan di situ. Akan tidak adil bagi toko bunga yang lain. Kan dia punya toko bunga di deretan toko-toko bunga gitu ya. Nah, itu ketika itu dia menjabat, maka itu tidak akan adil bagi toko bunga yang lain. Karena apa? Karena orang pasti akan membeli ke dia. Yang dilihat jabatan, nggak enak Ya, betul. yang polisi nih istrinya Pak Hugeng gitu ya. Jadi kita beli di dia aja. Nah, itu dia nggak mau kayak gitu. Dia tidak mau dimanfaatkan jabatannya, gitu ya. Jadi memang berat sih ya berintegritas itu ya. Tapi harus dicoba, gitu ya. Harus dibiasakan. Nah ini saya sudah sertakan linknya. Tidak usah saya putar ya karena 10 menit. Nanti bisa diputar. Saya sudah sematkan linknya pada adik-adik untuk membaca cerita-cerita integritas ini waktu saya videokan saat menjadi fasilitator Diklat Penyuluhan Anti Korupsi ya, itu pesertanya umum dan auditor dari berbagai daerah. Saya bersama penyuluh-penyuluh anti korupsi lainnya di berbagai daerah juga. Nah, selain tokoh bangsa tadi ada juga nih tokoh biasa tapi berberani gitu ya. Petugas kebersihan KRL yang mengembalikan 500 juta tapi tidak mau menerima imbalan. Ini juga menemukan uang 100 juta di toilet Kokas, Mulyadi menolak diberi hadiah naik pangkat. Nah, udah temukan uang 100 juta sama 500, kalau adik-adik diapain ya? Buat belanja. Pakai Bu, pakai Bu. Rezeki nomplok. Iya, langsung lulus dan punya rumah sakit sendiri mungkin jangan-jangan. Jadi butuh keberanian untuk melakukan segala sesuatu dan kita sama-sama belajar. Saya juga masih sangat belajar. Minimal kita memulai dari diri kita dulu, gitu ya. Nah, ada yang di sini bercita-cita menjadi ASN. Rata-rata akan menjadi tenaga medis kan ya? Ya. Tenaga medis ada yang ASN, ada yang non ASN. It's okay. Jadi apapun kalian nanti, saya sih bukan berpesan ya. Saya cuman, ayo kita saling mengajak diri bahwa kita tegakkan integritas dalam diri, gitu ya. Kita ingat-ingat betul ini bahwa integritas itu sesuai nih antara yang dipikirkan, pola pikir yang luhur, antara yang kita katakan dengan benar, gitu ya, dan perbuatannya baik, itu tercermin dalam kehidupan keseharian. Karena portofolio kita itu ya akan dengan sendirinya nanti muncul kok, bahwa oh si ini kayak gini, oh si siapa tadi ya, mahasiswa Bayu atau siapa tadi, Zaini kayak gini. Itu terlihat dari perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita nggak konsisten, itu juga akan dibaca oleh orang bahwa kita tidak punya integritas. Dan yakinlah bahwa segala sesuatu itu kan selalu dilihat ya, bukan hanya oleh CCTV tapi oleh Allah ya, oleh Tuhan kita maksudnya. Jadi kita niatkan, kita saling saya mengajak ini, saya juga mengingatkan diri bahwa apa yang kita lakukan itu kita dipantau, kita selalu dilihat, sehingga berintegritaslah, karena nggak ada artinya kita kalau nggak selalu berbohong dan sebagainya. Dan ini saya kutip nih untuk dari CEO ya, CEO Amerika nih, Warren Buffett, bahwa dia melihat 3 hal dalam meng-hire orang ya, dalam mempekerjakan orang. Ini kalau adik-adik nanti menjadi tenaga medis yang handal, profesional, mau bekerja di swasta atau menjadi ASN, nah dia mengutamakan itu ada integritas, ada intelijensi atau kecerdasan dan level energi level atau punya semangat atau energi yang tinggi. Nah, dia mengutamakan ini, but if you don't have the first, gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya integritas, maka percuma punya kecerdasan dan motivasi atau semangat yang tinggi. Gitu.
Yang pertama dia lihat dimanapun ya, dimanapun kita berada, kita selalu yang dilihat pertama kali adalah integritas. Dan itu di luar negeri kayaknya sudah menjadi pakem ya. Kalau di Indonesia mungkin semoga kita udah mengarah ke sana juga. Dan kalau ngomongin itu, oh ya, ini beberapa hal yang 10 hal yang mungkin mendukung hidup bahagia, itu salah satunya adalah jujur. Kalau kita nggak jujur kemana-mana, kita akan terbebani ya, adik-adik Bapak Ibu, bahwa saya takut karena kebohongan yang satu akan memunculkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan saya harapkan ini menjadi modal kita semua untuk berlaku kayak gitu. Dan karena saya ada mengajar sehari-harinya itu mengajar ASN, saya selalu mengingatkan hal ini bahwa arah pembangunan aparatur sipil negara kita menuju ini, pemerintahan berkelas dunia. Nah, jadi kalian adik-adik ini tenaga medis yang handal, yang nantinya akan membawa pelayanan publik di bidang kesehatan itu ke arah yang lebih baik, menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintahan dengan pelayanan publik terbaik. Jadi kalian adalah tumpuan harapan juga di bidang kesehatan. Dan ini harus punya labelnya itu Smart ASN, karena kita harus punya ini gitu. Salah satunya integritas. Nah, nanti kita bisa lebih lanjut ya biar tidak terlalu lama karena ternyata sudah melebihi waktunya, mohon maaf. Ini saya tampilkan jumlah ASN saat ini gitu ya, untuk mencapai pemerintahan berkelas dunia itu ternyata 77% ASN itu di daerah dan hanya 23% instansi di pusat. Jadi jangan berkecil hati atau jangan jangan merasa memudahkan, saya kan ASN daerah. Padahal tumpuannya itu di ASN daerah karena jumlahnya lebih banyak. Jadi untuk mewujudkan pemerintahan, pelayanan publik yang baik itu harus kitanya yang di daerahnya harus lebih baik gitu ya. Dan itu tantangannya juga cukup besar gitu ya. Tantangannya besar, tidak bisa juga, tidak semudah yang dikatakan juga, tapi itu harus kita coba gitu. Nah, ini mindset ya, ini perubahan mindset yang sebenarnya era VUCA ini era yang saat ini kita dapatkan, era disruptif ya, di mana misalnya perusahaan kendaraan terbesar itu tidak punya kendaraan gitu ya, ada Gojek dan sekarang dia udah merger nih dengan Tokopedia ya, gitu, dan commerce atau toko terbesar tidak punya toko gitu ya. Nah, itu era disruptif ya. Jadi ada Tokopedia, ada Shopee ya, sering nih pasti belanja nih gitu ya, belanja langganan. Nah, jadi era ini era yang sangat tidak menentu. Jadi adik-adik persiapkan diri karena itu menjadi sesuatu yang modal ya. Kalau kita tidak bisa menghadapi perubahan dengan visi, dengan pemahaman ya, vision, understanding, dengan kejelasan dari apa yang kita lakukan, dari awareness, dari kepedulian kita akan digilas oleh zaman. Jadi ini bukan zamannya poya-poya, ini zamannya kerja keras gitu ya. Jangan harap kemerdekaan dianggap ketika sudah merdeka itu tidak ini, tapi justru perubahan justru tantangan kita di sini saat ini, bahwa era saat ini itu sangat tidak menentu dan butuh mental yang kuat dan integritas tentunya ya. Nah, ini pasti rata-rata di sini generasi YZ ya, ataupun kalau mungkin Bapak Ibu dosen ada yang generasi X, mungkin generasinya udah tahun 70-an 80 ya. Nah, ini bisa dibaca nanti ya, karakter pola pikir generasi, bahwa kita itu memang beda generasi. Makanya mungkin ada yang tidak cocok dengan Generasi Y ya. Generasi ya. Herni di mana Herni, generasi Y ya? Okay. Iya lah Kak. Ya, jadi oke, kirain Z. Jadi ada yang nggak cocok dengan rektornya, dengan dekannya, atau mungkin anak-anak adik-adik mahasiswa nggak cocok dengan orang tuanya bahkan. Ya, karena memang kita beda gitu ya, beda karakter. Ini bisa dibaca. Generasi baby boomers itu teguh adat istiadat dan sebagainya. Generasi X sudah lebih terbuka. Ini secara umum ya, tidak menjudge beberapa gitu ya, tapi secara umum generasi Y sudah mulai nih aktif dengan IT dan sebagainya. Generasi Z nih yang teknologi ya, bahkan kalau anak saya umur 3 tahun udah fasih dia nge-WA gitu ya. Jadi luar biasa perkembangannya generasi saat ini. Jadi bagaimana
institusi pendidikan menjembatani ini agar generasi Z itu mendapatkan hal-hal baik dari generasi Y, generasi X, dan baby boomers gitu. Dan baby boomers X dan Y mau belajar dari adik-adik mahasiswa ini atau adik-adik kita ya dimanapun, bahwa mereka anak-anak muda ini punya keunggulan dan generasi di atas ini punya kearifan dan pengalaman. Jadi saling sharing. Karena di sini saya ingin membahas ini biar adik-adik akrab dengan hal-hal ini, bahwa industri kita ini industri 4.0 itu kolaborasi. Jadi dosen dan mahasiswa sekarang nggak tabu untuk kolaborasi, untuk apapun, untuk hal kebaikan ya. Atau saya dan siapapun nanti dengan generasi Z itu harus kolaborasi. Saya mungkin lemah di misalnya di mana gitu ya untuk digitalnya dan sebagainya. Nanti generasi Z yang menggan. Generasi Z juga butuh penguatan substansi gitu ya, integritas dan sebagainya, dan apapun itu mereka perlu diingatkan juga gitu. Jadi saling kolaborasi. Karena nggak mungkin kita bekerja sendiri saat ini. Termasuk saya sangat senang untuk misalnya nanti dosen-dosen dari UNB kita kolaborasi apa gitu ya. Jadi karena sekarang tidak bisa bekerja sendiri atau berjalan sendiri. Industrinya sudah mengarah ke situ, digital dan kolaborasi. Nah ini penutup sebelum saya, oke, nanti kita dengar ini ada kampanye ala anak muda, video TikTok nilai-nilai anti korupsi mahasiswa keperawatan. Setelah ini saya putarkan dulu, ini cuma 2 menit kok, sebentar ya. Kita lihat ya. Iya, jadi itu saya putarkan untuk memotivasi karena sama-sama ada ilmu keperawatan dan ini. Ya, jadi mereka video TikTok ya, nilai-nilai anti korupsi mahasiswa keperawatan. Nah, jadi itu yang pengen saya dorong juga dari adik-adik ini, karena pasti mereka generasi yang dekat dengan digital gitu ya, dekat dengan dunia-dunia yang YouTube dan sebagainya. Jadi pergunakanlah semangat itu untuk memproduksi konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Itu kan dengan musik-musik yang musik sekarang ya, musik mungkin kalau pakai musik-musik zaman dulu gitu ya, zaman Bruri Marantika gitu kan nggak cocok. Zaman-zamannya apa itu yang zaman-zaman kayaknya nggak cocok. Meriam Bellina. Unjuk yang berumur. Iya, iya. Jadi kreativitas itu lakukan saja gitu ya. Dan saya pengen nanti setelah ini dengan apalagi bekal pendidikan anti korupsi di kampus luar biasa, dokumentasikan dan viralkan ini gitu ya. Bisa menjadi YouTuber, influencer, blogger, kampanye anti korupsi ya, integritas dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya.
minimal dari bangun tidur sampai tidur lagi, hal-hal untuk kedirian kita aja gitu minimal. Nanti mungkin akan menyebar ke lingkungan dan sebagainya. Lalu penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam tugas dan pengabdian. Saya pun masih belajar menjadi saya ASN ya harus mengabdi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi saya misalnya menerima alhamdulillah waktunya pas nih untuk sharing dengan adik-adik dan Bapak Ibu WNW itu saya sangat senang karena kebetulan tidak ada tugas dan tanggung jawab pokok. Ini beberapa referensi silahkan dicari dan siapa yang tertarik menjadi penyuluh anti korupsi itu dosen-dosen silahkan menjadi penyuluh anti korupsi tersertifikasi LSP KPK. Nanti ada asesmennya, ada uji kompetensinya sehingga saat menyuluh itu menjadi sesuatu yang ini ya dipantau oleh KPK. Bukan berarti kita menjadi di-hire oleh KPK tidak, tapi terus ini di NTB ada forum penyuluh anti korupsi Pak NTB ya. Jadi kebetulan ada 8 Widya Iswara jadi penyuluh anti korupsi dan ada juga dari guru, unsur guru dan sebagainya. Jadi silakan kita bergabung nanti di penyuluh anti korupsi Pak NTB. Kita saling menguatkan dari segala profesi gitu. Dan ini jadi dari swasta biasa bisa ya? Bisa semua ya, semua unsur bisa. Dari mahasiswa, anak-anak, dari dosen apapun banyak sekali silahkan. Dari UNW kalau bisa silahkan mengikuti mengikuti sertifikasinya gitu. Nah ini bahwa integritas itu adalah suatu pembiasaan. Kita nggak bisa selesai dari di sini ya. Saya mungkin bisa ngomong 1 jam dan nanti kita ada sharing. Setelah itu kita lupa. Nah itu nggak bisa. Gitu. Integritas itu harus dibiasakan. Integritas itu harus diaman. Seperti kita mungkin berhikmat untuk pengabdian pada Tuhan, pengabdian pada Allah. Yaitulah pembiasaan kita tentang integritas gitu. Karena pasti akan mudah goyah. Kayak godaan ya, banyak sekali godaan kita. Dan saya berpesan buat adik-adik dan semua kita bahwa kita tunjukkan aksi kita ya. Sekarang atau tidak sama sekali, bahwa dengan memahami sikap perilaku bela negara, hal-hal yang merugikan bangsa seperti korupsi itu harus kita tebas gitu ya, batu sandungan itu harus kita pinggirkan. Dan mari kita berkontribusi ya dengan tugas kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing untuk menegakkan integritas diri dan lingkungan. Saling berpesan ini ya, saling berpesan bahwa kita mari biasakan integritas dari diri dan lingkungan kita. Dan saya mengutip bahwa karena ini anak-anak muda ya, termasuk dekan dan sivitasnya di dosen-dosen muda, idealisme itu adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Pemuda itu bisa juga mereka generasi baby boomers kalau mereka masih punya idealisme. Gitu. Jadi seorang Tan Malaka, pejuang bangsa juga berpesan ini, dan anak-anak muda adalah harapan dan tumpuan bangsa. Mungkin itu, banyak sekali jadi 1 jam kayaknya. Saya kembalikan ke Bu Moderator nih Bu. Menarik sekali materinya Kak. Ini. Oke, terima kasih banyak Kak. Masya Allah, materinya betul-betul rasanya itu membangun rasanya tuh kayaknya tuh pengen menjadi pengen betul-betul ada gitu di aksinya yang nyata gitu ya Kak ya rasanya. Semoga ya. Insya Allah ternyata memang amin ternyata memang peran generasi muda termasuk generasi Z itu sangat penting untuk bagaimana bangsa kita ke depannya. Jadi Kak, di ini sudah ada beberapa pertanyaan yang Masya Allah saya baca itu pertanyaannya itu betul-betul menunjukkan bahwasanya itu kayaknya jiwa mudanya itu negara itu sedang berkobar kayaknya ini. Jadi di sini sudah ada yang bertanya Kak. Fatul, tolong bilang dia chat saya. Bentar Kak. Oke, yang bertanya ini semangat mereka. Mana? Yang budekan. Siap-siap jawab. Iya, ini ada Tokan juga tuh. Mana dia? Oke. Ini ada 3 pertanyaan, Kak. Ini yang pertama dari mahasiswa atas nama Alfi. Ini mahasiswa semester akhir, Kak.
Assalamualaikum, ini dari Alfi, D3 Keperawatan. Sudah banyak sekali mendengar cerita berita-berita yang kita dengar. Sudah banyak sekali kita dengar berita-berita yang baik yang kita dengar maupun kita baca mengenai kasus korupsi, dan bahkan hingga saat ini hingga saat pandemi melanda memberikan bantuan dengan anggaran yang tidak sedikit. Tapi lagi-lagi bantuan yang diberikan kepada masyarakat justru dikorupsi oleh pejabat yang bersangkutan. Menurut Ibu, apa penyebab hal tersebut bisa terjadi dan mengapa korupsi kebanyakan dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang pastinya sudah tahu betul bahwa korupsi bukanlah hal yang dibenarkan oleh negara maupun agama? Mengapa para pejabat semudah itu melakukan korupsi, menikmatinya terlebih dahulu hingga puas baru ketahuan yang dimasukkan ke sel, itu pun melalui sidang yang panjang dan pada akhirnya tinggal di sel yang mewah juga. Lantas siapa yang bakalan bertanggung jawab atas semua kasus korupsi yang telah dilakukan? Apakah dengan tertangkapnya para koruptor bisa mengembalikan uang negara? Mohon ditanggapi, Kak. Luar biasa ya, kritis sekali ya mahasiswa ini. Alhamdulillah, berarti mendengarkan, Kak. Menyimak dengan benar. Saya pengen dengar langsung sih mereka ngomong gitu. Jadi bisa begitu, Kak. Ke Bu Deka, ya, di sini kan ada ketemu semua. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena waktu ya, nggak apa-apa tidak langsung atau gimana? Mungkin bisa langsung, nggak apa-apa kalau memang bisa langsung. Mahasiswa yang ingin bertanya tadi sudah ada Alfi, kemudian Zaini dan Aldi. Biar makin menarik diskusi. Boleh langsung. Alfi mana Alfi? Pertanyaan tadi mau disampaikan langsung atau? Alfinya nggak kelihatan. Alfi? 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 Mungkin sambil ini yang lain dulu. Sambil menunggu Alfi, Zaini mungkin deh, silahkan disampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Kalau yang tadi pertanyaannya nggak apa-apa ya, sambil kita tanggapi ya, biar nggak. Oh ya, silahkan Kak. Nggih, nanti biar ditanggapi kalau belum puas Alfinya. Silahkan Kak. Dengaran Bu suaranya? Oh ya, nggak apa-apa, silakan langsung. Alfi. Oh iya Bu. Ayo silakan Dek. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu, mahasiswa D3 Keperawatan, 3. Nah, jadi mengenai pertanyaan saya yang tadi itu, mungkin dari kita sudah banyak mendengar ya berita-berita mengenai kasus korupsi dari dulu bahkan sampai sekarang ini. Bahkan ada juga di NTB ini. Nah, saya tuh penasaran Bu, kenapa sih melakukan korupsi itu kebanyakan para pejabat-pejabat tertinggi gitu, yang seharusnya kan mereka yang memberikan fasilitas kepada kepada rakyat begitu, tapi kok malah mereka yang difasilitasi, uang tersebut dipergunakan oleh mereka sendiri. Dan kenapa kok kalau sudah tertangkap orang yang dinyatakan korupsi oleh KPK itu melalui tahap-tahap yang panjang banget gitu. Kenapa nggak diusut gitu secara cepat supaya cepat gitu juga mendapatkan ganjarannya gitu. Dan kenapa orang yang sudah melakukan korupsi tersebut juga bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas mewah di dalam tahanan sel, padahal itu di sel ya, tapi kenapa kok negara menyiapkan hal-hal seperti itu? Dan apabila sudah melakukan korupsi tersebut, uang kan kita sudah sering mendengar tahanan
bagus ya, maksudnya tahapan rekan-rekan mahasiswa harus banyak mempertanyakan hal ini. Semoga ini menjadi suara yang ibaratnya bola salju ya. Salju makin kecil, kalau disuarakan terus-menerus akan menjadi besar dan itu akan mampu mengubah keadaan kayak gitu. Kalau saya ditanyakan secara pribadi, memang ini sudah ranah. Kalau tadi ada strategi pemberantasan korupsi, ini ada ranah penindakan. Ya, di AFI kalau kita ada 3 strategi pemberantasan korupsi: penindakan, perbaikan sistem, dan pencegahan melalui kampanye dan edukasi. Nah, yang mampu kita lakukan saat ini adalah yang ketiga, yang kampanye dan edukasi. Karena seperti tadi kita bertindak proporsional sesuai fungsi kita. Kita tidak bisa di ranah penyidikan dan penindakan gitu. Itu kita hanya mampu mendorong orang-orang di atas sana, penyidik, jaksa, hakim, dan semua lembaga itu untuk melakukan fungsinya. Mendorongnya lewat apa? Banyak ya. Sekarang itu jangankan itu ya, presiden saja celotehan di Facebook saja bisa menjadi perhatian presiden atau gubernur misalnya. Jadi manfaatkan media sosial untuk menyuarakan hal-hal ini, tentunya dengan data ataupun tulisan-tulisan ya. Kalau memang karena menulis itu bagi mahasiswa kan wajib ya. Kayaknya itu sesuatu yang mungkin nggak dilakukan ya. Minimal menulis tugas kan. Atau kita lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangan patah semangat karena kalau kita berpikir bahwa koruptor itu banyak di luar sana, tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu juga tidak bisa mengubah apapun gitu. Tapi ketika kita melakukan apa-apa, minimal ada sesuatu yang kita lakukan yang bermanfaat. Gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa biasakan berintegritas. Gitu. Kita jadikan integritas itu sebagai habituasi atau pembiasaan. Jadi di Alfi mulai dengan kita gitu ya berintegritas dengan jadilah mahasiswa yang baik yang nanti bisa ketika masanya nanti ketika saya menjadi pejabat atau menjadi apa gitu tidak akan melakukan hal itu. Dan kalau dikatakan kenapa sih mereka itu bisa korupsi padahal mereka tahu loh. Iya, mereka tahu gitu. Tapi apa yang mereka tidak punya? Integritas diri, integritas dan benteng diri untuk nilai anti korupsi. Karena kan tadi sudah dikatakan oleh Samuel Johnson ya, bahwa pengetahuan tanpa integritas itu berbahaya dan mengerikan. Jadi banyak sekali orang pintar di negara ini, tapi kita belum tahu mereka berintegritas. Makanya masih banyak orang korupsi, tapi menurut saya kita tidak boleh patah semangat. Kita memulai dengan peran kita masing-masing saja. Minimal jadi mahasiswa berintegritas itu udah bagus banget. Kira-kira itu sih. Dan kalaupun ada pelemahan lembaga, ya itu hal-hal politis yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi semoga kedepannya lebih baik. Karena kita kalau saya pribadi juga nggak bisa melakukan hal itu gitu. Kira begitu, De Alfi. Terima kasih, Bu. Ya, semangat. Terima kasih. Selanjutnya mungkin tadi Zaini bisa disampaikan pertanyaannya, Dek. Baik, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ingin sedikit menanyakan mengenai bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda dan mahasiswa dalam menyikapi segala situasi yang penuh dengan ketidakpastian, seperti yang kita ketahui saat ini, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti pelemahan pada lembaga KPK, kemudian kemarin isu yang kita ketahui bahwa 75 anggota KPK yang dinonaktifkan, kemudian bagaimana cara kita menyikapi isu-isu yang seperti ini
Kemudian tadi Bu materi juga mengatakan bahwa kita tidak boleh terlarut-larut dalam hal ini. Mungkin benar, tapi kita sudah terlalu kebal dengan cara-cara klasik negara yang sangat mudah mengalihkan isu untuk membuyarkan fokus masyarakat. Nah, kemudian itu dia. Kemudian dikaitkan kembali dengan isu integritas. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, Bu, untuk meningkatkan integritas kita. Kemudian apalagi kita ketahui saat ini, saat kita mahasiswa ingin berpendapat, kita seperti takut untuk berpendapat ketika kita tak sependapat. Ketika kita ingin melakukan suatu aksi, selalu ada saja intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi hal-hal seperti itu, Bu, khususnya untuk meningkatkan integritas kita. Sekian mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kakak. Langsung ya. Oke. Ya, terima kasih Zaini. Dek Zaini atas komentar dan pertanyaannya. Yang pertama mungkin ya kalau saya mengatakan kalau kita terlalu larut dengan hal ini, jadi kita menurut saya melakukan hal yang bisa kita lakukan. Jadi kepedulian yang kita dari 9 nilai anti korupsi itu kita terapkan gitu ya. Kita tetap peduli, kita tetap kerja keras gitu ya ketika menghadapi segala sesuatu, jangan patah semangat. Kalau kita mau uring-uringan misalnya dengan adanya pelemahan KPK, tapi kita bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita bisa mendoakan dan bisa melakukan aksi gitu ya. Nah, aksi yang kita tawarkan tadi, menyuluh anti korupsi, melakukan diskusi-diskusi seperti ini akan membuat kita menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Karena memang integritas itu kan perlu ditanamkan dan dibiasakan. Dan saya mengatakan bahwa biarlah itu menjadi ranah negara yang pelemahan KPK dan sebagainya. Tapi ketika kita ingin bersuara, berpendapat, silahkan gitu loh. Sesuai dengan jalurnya. Mungkin saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan mahasiswa yang demo dengan merusak fasilitas umum kayak gitu. Karena itu sudah bukan zamannya lagi. Kalau zaman Orde Baru mungkin kebebasan sangat dikekang kayak gitu. Dan saat ini di era reformasi kita punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang yang bisa menjerumuskan siapa saja. Jangan sampai mahasiswa jadi jadi dirugikan gitu loh, karena melakukan aksi-aksi anarkis. Jadi kalau bisa menyampaikan pendapat sesuai porsinya, misalnya menulis atau berdiskusi, punya kelompok-kelompok diskusi gitu ya. Kan keren tuh, misalnya mahasiswa ilmu kesehatan mendorong misalnya transparansi apa, isu apa. Tapi dengan cara yang santun menurut saya. Jangan merusak pelayanan publik dan sebagainya. Dan jangan khawatir ketika suara kita tidak didengar. Karena tidak bisa salah sekali ya, meminta sesuatu pada orang tua kan nggak bisa sekali juga ya, apalagi kepada negara atau orang lain. Jadi meminta sesuatu kalau tidak langsung dipenuhi ya kita upayakan terus, gitu. Jangan patah semangat. Dan saya rasa iklim di UNY saya pikir akan kebebasannya kayak gini ya. Sepertinya juga mahasiswa pun bisa bebas berekspresi gitu kan. Iya, betul Kak. Ekspresi, bebas menyuarakan pendapat. Oke. Ya, jadi tetap semangat, tetap melakukan sesuatu sesuai fungsinya. Jangan sampai patah semangat karena saya nggak bisa nih membuat 75 orang pegawai KPK ini. Itu kita bisa melakukan hal lain dengan kampanye, dengan edukasi. Itu saya rasa sudah sangat membantu kok. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya dari Adi, silakan Dek, langsung disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya Muhammad Aldi Rizaldi, semester 2 dari Prodi Perawatan. Saya mau bertanya Bu,
sejauh mana kebebasan mahasiswa untuk membangun integritas, sedangkan pada praktek yang terjadi, intervensi sering terjadi, dan bagaimana tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Monggo dijawab, Kak. Diskusi dari mana nih? Dari kampus apa dari keluarga atau gimana? Ayo Aldi. Mau yang mana nih, Dek? Apa semuanya? Nggak usah tanggung-tanggung, minta semuanya aja, Dek. Ibu, biar jelas. Ya, jadi kalau menurut saya integritas atau menurut yang sudah kita pahami ya dari yang kita bahas, integritas itu harus dimulai dari diri sendiri ya, di Aldi. Maksudnya kita tidak menuntut perubahan dari orang lain. Yang kita bisa tuntut itu adalah perubahan dari diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah berintegritas, misalnya sebagai mahasiswa, sikap integritasnya apa? Misalnya mengikuti perkuliahan dengan baik, melaksanakan penugasan dengan baik, terus tidak nyontek, tidak titip absen, tidak memplagiasi kalau dalam tulisan dan sebagainya. Banyak ya perilaku. Nah, itu hindari perilaku koruptif. Itu menurut saya sudah harus kita lakukan dari diri sendiri. Nah, ketika menemukan penyimpangan di tempat lain, misalnya di lingkungannya, di lingkungan rumah, di lingkungan kampus, nah itu ada corongnya. Biasanya kan mahasiswa punya perkumpulan mahasiswa nih, gitu. Lakukan diskusi-diskusi, komunikasi untuk menyuluh anti korupsi, gitu ya. Jadi apa sih yang terjadi, penyimpangan apa? Nah itu mahasiswa harus peduli, harus aware, gitu ya. Jadi jangan skeptis atau nggak mau tahu, gitu. Jadi dan saya rasa saya kurang tahu juga seperti apa perkembangan di UNB dengan adanya pendidikan anti korupsi, itu menjadi hal yang progresif ya, memberikan pencerahan kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk lebih peduli gitu dengan ini. Dan yang penting itu integritas diri yang dibiasakan. Jangan sampai kita teriak-teriak nih. Saya juga menjadi mahasiswa dulu melihat kita banyak protes ya, tapi kita sendiri nggak melakukan kewajiban kita. Nah, kita harus adil di situ, melakukan kewajiban dan menuntut hak silahkan, tapi lakukan kewajiban. Kira-kira itu sih, De Aldi. Terima kasih, Bu. Ya, semangat. Masya Allah, semangat ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya aja 3 ini alhamdulillah sepertinya cukup mewakili gitu ya, bahwasanya mahasiswa FIK UNW Mataram yang notabene nantinya adalah menjadi penerus bangsa itu memiliki keinginan untuk membentuk integritas dirinya yang betul-betul kuat ini kayaknya, Kak. Iya, tidak hanya keinginan tapi harus dilakukan. Harus dilakukan, G. Jadi seperti yang tadi Kakak sampaikan, bahwasanya integritas itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian integritas tanpa pengetahuan juga tidak ada artinya, G. Begitu kan, G? Ya. Mungkin dari adik-adik yang lain atau peserta yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Mungkin satu lagi, Kak, G? Oke. Oke, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini pada malu-malu kayaknya nggak ada yang aktifin video ini. Kayaknya begitu. Atau lagi merenung ini, Kak. Oh, saya berarti biar mempunyai integritas diri itu harus seperti ini. Sepertinya kayak gitu, Kak. Ini kalau habis kuliah gini mereka diminta untuk buat resume atau ulang gitu nggak? Kayaknya diminta untuk membuat resume. Biar mereka memahami kan. Kalau kita tuh ada tahu ya benar-benar mengikuti atau tidak. Itu ada yang mau buat video wajib. Sepertinya ada kayaknya nih, Kak. Soalnya memang beberapa mahasiswa ini punya hobi mungkin buat TikTok. Jadi jika TikToknya itu kita arahkan ke yang benar, kayaknya luar biasa ini. Ya betul. Nanti bisa memperkaya akun YouTube-nya NW ya. Betul. Insya Allah nanti kita rencanakan ini, Kak, segera kita realisasikan. Mantap. Ayo, adik-adik peserta mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bunda? Ya, jadi saya rasa
Mungkin materinya bisa dibaca ulang. Sengaja saya sematkan beberapa banyak link di situ ya untuk belajar, dan semoga tidak berhenti di sini saja ya Bu Dekan ya, dan Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, jangan sampai pembahasan tentang integritas ini hanya selesai di tataran formal, tapi sebenarnya itu harus dilakonin gitu ya. Jadi kita membiasakan untuk berintegritas sesuai dengan fungsi dan porsi kita masing-masing, dan semangat juga buat adik-adik mahasiswa untuk menuntaskan pendidikannya gitu ya. Karena seperti tadi ya, pendidikan mengubah dunia dan kalian adalah ujung tombak untuk perbaikan pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan gitu ya. Itu dari saya. Ini penutup kalian ya? Iya, saya juga berterima kasih sudah diberi kesempatan sharing dengan Bu Jalal Sasifa ya, dan selaku dekan, dan juga Bapak Ibu dosen, Bu Dini, Bu Hermi, dan semua masuk ada di mahasiswa. Kita tunggu karya konkretnya ya, karya realnya, buat video dan sebagainya. Ibu Dini. Oh, masih di mute kayaknya. Iya, kok menghilang? Bu Herni. Terima kasih disampaikan kepada materi yang sudah memang menyempatkan waktu, menyelipkan waktu di tengah kesibukan beliau. Materi yang disampaikan hari ini insya Allah berguna dan sangat bermanfaat untuk kami saat ini maupun ke depannya. Semoga ini tidak menjadi perpisahan, tetapi menjadi awal dari perjumpaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala partisipasi dan waktunya untuk Bu Dekan, para wakil dekan, narasumber, para dosen, mahasiswa maupun peserta. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan ilmu-ilmu yang lebih beragam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya. Semoga bisa ketemu nanti offline. Iya. Ya, makasih Bu Dekan, Bu Jalal. Ya. Jangan kapok. Semoga ada ya, waktu untuk berikutnya. Iya. Oke, Herni, sehat-sehat. Ya, Kak. Makasih, Kak ya. Terima kasih. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah mensupport kuliah Bapak kami, Bunda. Mari pamit nggih. Nggih, Bunda.